Belum berakhir ibu, belum. Selesai makanan selesai, saya lagi lihat di iPad, saya nengok ke jendela, nengok kiri, tidur lagi. Oh, maksudnya alhamdulillah lah saya bisa dijagain ya. Maksudnya ntar di hotel saya yang dijagain kan gitu ya. Udah nggak apa-apa lah istirahat, yang penting ntar bikin kopi dari tangan dia kan gitu. Begitu turun, subhanallah, ditahan imigrasi. Ditahan sama. Ditahan. Karena apa? Saya ditanya sama imigrasi, saya bilang, Ustaz, tolong jangan tegang, santai aja. Anggap ini perjalanan yang sudah kesekian kali. Habib, jangan jauh-jauh. Masa di imigrasi berdua? Kalau kita di KUA boleh. Saya bilang, Ustaz, saya duluan, Ustaz belakang saya. Ikutin apa yang saya bicara, Ustaz ikutin. Iya. Aman kan? Dia tanya, saya punya 3 nama, Rifki, Fahlevi, Hasan. Saya ditanya, who's this Hasan? My family name. Oke, keluar saya, cap keluar. Selesai kan? Namanya Ahmad Basahil. Ahmad Basahil. Tok cuma dua nama. Dia tanya, what your family name? No. Subhanallah, akhirnya dibawa lagi imigrasi. Alhamdulillah di dalam pertemanan itu ternyata saat di imigrasi Allah berikan kita kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang mengundang kami ke tempat ini diberikan satu manfaat. Pertama, Ustadz Sahil kenal sama yang mengundang, wasilah karena mereka mengundang kami dan kami mengenalkan Ustadz Sahil kepada mereka. Dan alhamdulillah dari surat yang dibawa Ustadz Sahil keluar. Begitu keluar, apa jawabannya? Udah Bib, udah Sahil jawab semua. Jawab pakai apa? Surat yang ada di kopi. Subhanallah, ternyata apa sih manfaat dari ini semua? Dengan semua cerita yang kita sampaikan dan yang kita alami, ternyata persahabatan ini walaupun tidak dikenal, walaupun belum bertatap mata, sudah memberikan manfaat itu di dunia, apalagi di yaumil qiyamah. Paham sampai sini? Perjalanannya masing-masing. Mungkin saat ibu naik ke dalam pesawat, ibu sudah biasa. Sudah biasa apa yang saatnya dimakan, apa yang itu udah. Tapi beliau ini kan belum biasa. Betul nggak? Dan apapun yang dia jalankan itu sesuai dengan apa yang ada di sampingnya. Dan kalau yang di sampingnya baik, alhamdulillah. Kalau di sampingnya nggak baik, kalau saya makan roti pakai kangkung bisa nggak? Bisa nggak? Suka-suka saya, kangkung-kangkung saya, roti saya. Mungkin saya ngajarin roti diisi kangkung? Gak mungkin. Kenapa? Yang namanya kangkung enaknya pakai nasi. Betul? Dan di situ ada pelajaran berharga. Jika seseorang teman dapat memberikan kebaikan kepada orang teman lainnya, maka Allah akan berikan kebaikan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi teman dunia wal akhirah. Persahabatan yang dijaga dunia wal akhirah. Jangan pernah menilai seseorang dengan keburukan, tapi berikan nilai plus atau kebaikan kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Yang kedua, sayangi keluarga. Setelah sahabat, sayangi keluarga. Kita azan jam berapa? 4? Masih ada waktu 20 menit lagi ya. Yang kedua, berikan perhatian kepada keluarga dan berikan yang terbaik kepada keluarga. Apa kebaikannya? Tanya kabarnya.
Kan ibu di sini ada yang nggak pulang 18 tahun, 20 tahun, ada. Ini sekarang berarti di sini ibu toyib berarti. Saya mau tanya, kangen keluarga di rumah? Kalau ada rezeki pulang, pulang. Ya, pulang. Boleh betah di negeri orang silahkan. Tapi ingat, keluarga kita di rumah lebih membutuhkan. Iya. Apa hangatnya pelukan keluarga tidak sehangat pelukan yang ada di sekitar kita. Betul? Ya udah kalau udah betul semua mah. Anak yang ditinggal rindu dengan ibu pasti. Harus Betul? tahu nak. Setiap orang tua rindu dengan anaknya. Setiap anak juga rindu kepada orang tua. Yang hadir di dalam tempat ini belum tentu semuanya orang tua, tapi kita adalah anak dari orang tua kita. Yang masih ada, jaga orang tua kita. Iya. Berikan kebahagiaan. Bahagiakan mereka sehingga Allah angkat derajat mereka dari tangan kita yang namanya seorang anak. Dan bahagiakan mereka dunia, Allah juga akan bahagiakan kita, dibahagiakan, dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, wasilah dari kita. Rezeki yang dikumpulkan, memberikan nafkah kepada keluarga, insya Allah rezeki tersebut menjadi rezeki yang bermanfaat. Bib, saya udah kasih rezeki, suami saya yang habisin. Main judi, mabuk, kawin lagi. Ikhlas apa enggak? Hah? Enggak? Enggak ikhlas? Dosa. Bu, ada satu kisah seorang istri. Ini kalau dibaca, setiap kali kita membaca kitab diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya? Dan saat pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini ada kisahnya, Bu. Ada seorang istri punya suami tukang mabuk, tukang main judi, tukang zina. Tiap hari minta duitnya sama istri. Yang kerja istri. Minta duit buat zina, minta duit istri. Minta minum khamar, minta duit istri. Dan ini kebiasaan seorang istri, tidak menjalankan sesuatu kecuali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia pakai baju, Bismillahirrahmanirrahim. Saat dia buka baju, Bismillahirrahmanirrahim. Membuka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kebiasaan dari istri ini, setiap dia minta suaminya, saya minta uang, saya buat main judi, dikasih uangnya. Dibuka dompet, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apapun dikasih dengan Bismillahirrahmanirrahim. Datang satu waktu, dia pulang mabuk, kalah main judi. Dia minta uang untuk berzina, tapi dia ngelihat istrinya lagi tidur, dia colong duit istrinya. Dia ambil dompetnya di dalam laci, dia taruh, dilihat di dalam laci, dia tahu ini suami tahu taruh uang istrinya di mana. Dia taruh, dia ambil di uang laci, dia ambil uangnya, dompetnya dibuang ke dalam sumur. Selesai dia zina, dia pulang, butuh uang lagi buat minum. Begitu dia mau ngambil, dia ingat uangnya udah saya habisin, dompetnya saya buang. Dibangunin istrinya, minta uang, saya buat minum. Istrinya bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka lacinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dompetnya masih ada di dalam lacinya. Begitu diambil dompet, dia lihat uangnya persis dengan apa yang dia ambil saat suaminya ambil tanpa sepengetahuan istri. Dan saat itu dikeluarkan uangnya, ini Pak. Begitu dikeluarkan, ditolak oleh suaminya. Demi Allah, saya bertaubat kepada Allah. Karena yang aku tahu, dompet ini telah aku buang ke dalam sumur dan uangnya telah aku habiskan. Tapi di saat ini, kenapa dompet ini ada lagi di dalam laci? Inilah setiap perbuatan yang diberikan kepada keluarga, baik itu suami maupun keluarga, dengan membawa Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan rezeki tersebut akan menjadi hidayah buat orang. Insya Allah. Makanya kalau melihat pengemis, kasih, mau berapapun kasih.
Jangan gede-gede, ntar dia buat mabuk. Urusan dia sama Allah. Urusan kita apa? Sekalipun kita kasih besar, masa ia nggak ada kembalian yang dia beli buat makanan atau minuman yang halal? Kasih. Agar apa? Agar minuman atau makanan yang halal itu diberikan dan untuk dirinya menjadi hidayah. Sesuatu yang baik masuknya akan menjadi satu kebaikan. Yang ketiga, jaga hati. Jaga hati. Pilih pertemanan. Yang kedua apa? Jaga hati. Keluar. Sayangi keluar. Yang ketiga, jaga hati. Kenapa? Karena hati ini tergantung dengan apa yang kita asuh. Makanan yang halal maka akan membuat hati kita menjadi baik. Sesuatu yang haram, perbuatan kita akan menjadi sesuatu perbuatan yang membuat kita dosa. Contoh, makan yang halal. Kenapa? Semua pasti berlabuhnya darah itu larinya ke dalam hati. Karena segumpal darah yang ada di dalam diri kita ini berupa hati yang bisa merubah di dalam kehidupan. Kenapa? Kalau sesuatu yang halal, Allah jaga mata kita untuk membaca Al-Quran. Bu, setiap hari baca Quran. Kalau Ramadan doang, Habib. Itu pun minggu pertama. Minggu ketiga dan 2, 3 dan keempat, wallahu a'lam. Saya lupa bacanya sampai mana. Baca Quran, walaupun satu ayat. Baca, kenapa? Insya Allah, karena Quran itu yang akan juga bisa menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Bib, saya nggak sempet, kerjaan saya padat. Baca satu ain. Gak sempet, Bib, kepanjangan. Baca 2 surat atau 3 surat, gak apa-apa. Ya Allah, Bib, ya Allah, betul-betul, Bib. Kadang saya lagi sibuk, bener-bener saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, baca surat pertama aja nggak apa-apa. Walaupun cuma depannya Yasin, selesai, sadaqallahu alazim. Betul, karena kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu adalah sesuatu kewajiban pada diri kita. Nanti besok buka lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal Qur'anil hakim, sadaqallahu alazim. Selesai, tak apa-apa. Yang penting ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, maka Allah akan agungkan dan Allah muliakan kita. Mata yang terjaga. Yang kedua, telinga. Karena 7 organ ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah dan berbicara sendiri nanti kelak di yaumil qiyamah. Telinga akan dijaga oleh Allah. Mendengar sesuatu yang baik, tidak mendengar sesuatu yang buruk, kecuali kebaikan dari telinga yang selalu kita bawa kemana-mana. Mendengar sahabat sakit, buru-buru, yuk kolektif, yuk kita berikan, kita kasih hadiah, yuk. Ini kalau kita lagi berteman sama baik. Kalau lagi nggak baik, mudah-mudahan